datang beribadah. Biarlah kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini ibadah kita.
masing-masing berkata, aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan benar, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara anaknya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita dulu. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita, dan ini merupakan doa terakhir. Biasanya kita akan memberikan sesembahan kita sambil kami persembahnya datang, kita naikkan pujian dari PKJ nomor 216, berlimpah sukacita.
banyak hal yang terjadi oleh bangsa kita, dan mungkin banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari gempa dan tanah longsor. Yang kami kita bagi masalah adalah badai seroja yang begitu dahsyat, dan mungkin yang terakhir terjadi beberapa hari yang lalu setelah gempa tersebut. Setelah badai kita diberikan berkah yang indah oleh Tuhan, yaitu air yang melimpah, mengalir ke danau, sungai, ada pulau yang terbentuk. Tapi apakah kita tetap memandang pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik, dan Tuhan tetap mengembangkan kita? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba dan saudara dengan tema percaya di tengah perang Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian ini menggambarkan kerinduan kami kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini yang mungkin kami tidak mengerti akan rencana, kami tidak dapat melihat akan karya Tuhan secara cepat. Tetapi biarlah kami punya hati yang tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Kesempatan berharga kami pribadi demi pribadi yang Tuhan izinkan ada di dalam persekutuan bersama, baik di rumah tangga kami maupun di gereja Tuhan ini. Kami merindukan hadirat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami betul-betul berpaut dengan Tuhan. Kami betul-betul terkoneksi dengan Tuhan. Ketika pemberitaan firman ini dijalankan, diberitakan, biarlah karya kasih karunia Allah itu berlaku bagi kami, sehingga pemberitaan ini merupakan suara Tuhan yang kami terima bagi hidup kami. Kami berdoa semua peralatan, internet, jaringan, handphone ataupun laptop yang kami gunakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkarya, Allah memakai, Allah menolong, agar semua boleh mendukung jalannya peribadatan kami pada hari ini. Hamba yang lemah dan terbatas ini, hamba bawa diri di dalam kelemahan hamba di bawah otoritas kasih setia dan cinta Tuhan. Tuhan tutup bungkus hamba, pakai hamba di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan semata untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap kami, jemaat Tuhan, setiap kami pribadi yang telah siap hati untuk mendengar firman Tuhan, Tuhan berkarya kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Wah, ini pemecah rekor nih gereja Tuhan. Gereja kita hampir penuh hari ini ya. Biasanya kita lebih banyak beribadah di rumah, puji Tuhan. Dalam segala kondisi kita tetap tahu bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan protokoler kesehatan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kasih tema, percaya di tengah keraguan. Mari buka Alkitab kita. Dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu Saudara sudah mendapat bagian ini, mari memperhatikan. Saya akan membaca untuk kita sekalian sambil Bapak Ibu membaca dan menyimaknya. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-31, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop. Judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu
oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita lagi panas-panasnya masih dalam suasana seroja, saya mau menceritakan versi Thomas dari versi Amatom. Saya ingin membuka khotbah saya dengan versi kisah nyata. Namanya saya fiktifkan, tapi cerita ini kisah nyata. Waktu badai seroja kemarin. Seorang pria parubaya bernama Amatom. Saudara, kalau saya sebut Ama, berarti saudara sudah tahu. Identik kita Sabu, Rote, mungkin Timur juga, Adonara menyebut seorang bapak atau seorang laki-laki dewasa dengan penyebutan Ama, gitu ya. Nah, Amatom ini saudara sekalian, dia punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dengan keluarganya. Mereka suka sekali membangun mesbah di dalam keluarga mereka. Mereka termasuk orang-orang yang ketika beribadah suka mengekspresikan bentuk ibadah mereka itu dengan bertepuk tangan, dengan pokoknya tidak kaku begitu. Sehingga saudara sekalian, ketika badai seroja ini dialami, saudara tahu ya, waktu badai seroja kemarin menghantam kita 4 jam, kita diobak-abik oleh badai seroja. Nah, ketika badai seroja itu mulai mengomak-amik, Amatom bilang, saya pakai bahasa Kupang biar lebih enak. Amatom bilang, Bak, mama, adek, kakak, mari doh, kita kumpul. Ini kayaknya tanda mulai son enak. Mari kita berdoa. Maka mulai berkumpul mereka di ruang tengah, tempat biasa mereka membangun mesbah Tuhan di rumah mereka. Ketika mereka berdoa, saudara sekalian, rasanya mereka mulai berdoa dengan suara yang biasa-biasa saja sambil Amatom yang memimpin, saudara sekalian. Tapi ketika mereka berdoa, rasanya makin mereka berdoa, badai pun makin meningkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka Amatom ini berinisiatif dan mengatakan begini, ketong harus rubah gaya doa ketong. Ini bukan badai biasa-biasa. Ketong harus berdoa dengan cara menghardik badai ini. Karena firman Tuhan, waktu Tuhan ada di danau bersama dengan murid-murid, waktu itu pun ketika badai itu ada, Tuhan menghardik badai itu. Maka mari ketong berdoa untuk menghardik. Ternyata apa yang terjadi ketika Amatom sebagai kepala rumah tangga yang memimpin dengan suara lebih kencang sambil anggota keluarga yang lain sambil bersuara, mereka berdoa dengan tujuan supaya menghardik. Maka di sepenggal kata dengan serentak mereka ucapkan, dalam nama Yesus Tuhan hentikan badai ini. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam nama Yesus? Yang pertama, terdengar kandang babi di samping rumah Kenafi'i dari badai seroja. Amatom tidak puas. Amatom ini tidak puas. Kandang babi Kenafi'i dia sudah puas. Maka dia bilang, jangan putus-putus, mari makin kuat lagi kita berdoa. Maka mereka makin teguh lagi, makin tekun lagi, mereka berdoa. Sama kalimat yang sama, dalam nama Yesus Tuhan hentikan badai ini. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara tahu apa yang terjadi? Atap dapur mereka Kenafi'i angin bawa semua. Maka Amatom tidak mau kalah dengan badai yang makin kuat ini, saudara sekalian. Makin kuat lagi, mama, anak-anak, kita harus lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita berdoa, Tuhan hentikan badai ini. Maka dengan lebih sungguh-sungguh lagi Amatom bersuara dengan suara yang cukup lebih menggelegar. Dia katakan sekali lagi, dalam nama Yesus Tuhan hentikan badai ini. Saudara tahu di dalam nama Yesus yang ketiga apa yang terjadi? Atap rumah utama mereka hampir sebagian dibawa oleh badai. Saudara, ketika saya mendengar cerita ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang sedikit lucu dengan cerita ini. Tapi saudara tahu, ada apa dengan di dalam nama Yesus bersama Amatom dengan keluarganya? Ada apa dengan di dalam nama Yesus bersama Amatom dengan keluarganya? Saudara tahu, saya ingin mengatakan dari kisah ini bahwa banyak orang, saudaraku sekalian, banyak orang menggunakan nama Yesus untuk kepentingan bagaimana mereka merasa nyaman di dalam nama Yesus. Tetapi mereka lupa bahwa kuasa di dalam nama Yesus yang mereka ucapkan itu sebenarnya bukan sesuai dengan kendali diri mereka, tetapi kendali daripada Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan bukan didasarkan atas bukti atau tanda yang kita minta kepada Tuhan, namun atas dasar iman yang begitu teguh kepada Tuhan meski tanpa kita melihat.
Saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kisah ama Tom tadi mungkin menjadi suatu gambaran bagi kita sekalian untuk kita melihat juga bahwa banyak hal ketika kita alami dalam hidup ini, kita cenderung untuk meminta Tuhan menunjukkan tanda yang jelas kepada kita. Kita cenderung untuk meminta Tuhan menunjukkan sesuatu yang jelas untuk kita lihat secara kasat mata. Saudara tahu hal ini juga yang dialami oleh ama Tom versi Alkitab. Seorang Thomas yang hidup imannya 3 tahun bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam waktu yang singkat, ketika ia ada di dalam satu pergumulan keraguan itu, dia menuntut tanda di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang salah dengan Thomas? Ada apa dengan Thomas? Kita tahu bahwa Thomas bukanlah pribadi yang cenderung lemah, karena Alkitab mengatakan di dalam kitab Yohanes juga dikatakan bahwa Thomas justru menjadi orang yang mengajukan dirinya untuk pergi bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mendapat ancaman untuk mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa di dalam kisah ini, saudara sekalian, Thomas akan menjadi pribadi yang ragu di hadapan Tuhan? Maka Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, lewat perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama untuk kita menemukan bukan hanya Thomas sendiri yang memiliki banyak keraguan dalam hidupnya, tetapi juga kita. Apa alasan yang membuat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan dengan kuasanya di dalam hidup kita? Sekali lagi, apa yang menjadi alasan terkuat dalam kehidupan kita untuk kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dan kita percaya kepada kuasa Tuhan itu? Maka di dalam perenungan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa poin penting membantu kita untuk melihat bagaimana kita menjadi orang percaya yang bukan hanya menjadi orang percaya yang cepat ragu, tetapi menjadi orang percaya yang benar-benar melihat Tuhan di dalam segala peristiwa hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk percaya karena iman, bukan karena melihat. Saudara, saya kira Alkitab sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa ketika kita membaca perikop ini yang terbesit dalam pikiran kita, kita akan langsung tahu percaya karena melihat. Maka ini penegasan yang begitu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan di ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25 ini saudaraku sekalian. Peristiwa di mana Thomas mulai ragu terjadi karena ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak ada pada waktu itu. Saudara mungkin bertanya, Thomas kemana? Thomas ada urus maitua kok yang kena badai seroja kemarin. Saya kira tidak ya, itu versi ama Tom orang Kupang. Tetapi Thomas di sini Alkitab tidak menegaskan secara langsung bagaimana Thomas sedang melakukan apa. Tetapi saya mencoba untuk mencari tahu. Lagi-lagi saya kepo. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang Thomas lakukan, alasan mengapa Thomas tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Saudara tahu yang pertama, kemungkinan besar ketakutan yang begitu amat dalam, kesedihan yang begitu amat dalam membuat Thomas memutuskan untuk mengundurkan diri sesaat dari kumpulan para murid. Saudara, ketakutan yang begitu amat dalam, kesedihan yang begitu amat dalam membuat Thomas untuk sementara memutuskan mengundurkan diri dari kumpulan orang percaya atau para murid yang lain. Saudara, mengapa demikian? Saya bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa demikian? Orang-orang sekaliber, para rasul sekalipun, ketika mereka diizinkan Tuhan ada di dalam tekanan yang begitu amat berat, mereka masih tetap manusia biasa. Saya katakan orang-orang sekaliber karena mereka hidup di zaman Tuhan Yesus, langsung berhadapan dengan setiap ucapan kata demi kata yang diucapkan oleh Tuhan. Apatah lagi kita yang hidup di zaman ini. Thomas meskipun punya relasi yang begitu kuat, begitu intim dengan Tuhan, tetapi di saat tertentu Thomas butuh waktu untuk menghindar, menenangkan diri dengan kelompok orang percaya lainnya. Saudara, tentu kita mengetahui juga, kita melihat bersama bahwa Thomas adalah tipe pribadi yang percaya karena bukti. Percaya karena bukti. Saya lihat dengan jelas di sini bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Thomas mengatakan, aku tidak
akan percaya. Oh saudara, luar biasa, penegasan katanya jelas. Tidak akan percaya. Saudara bisa membayangkan, kalau orang sudah mengatakan tidak akan, apa yang akan terjadi dengan prinsip itu? Saya kasih contoh. Kalau kita orang Kupang biasa sudah bilang, beta su bilang sonde, sonde. Kalau pakai nada sonde, sonde, lu jangan cari hal pilih. Saya kira intonasi atau gaya yang sama juga yang diungkapkan oleh Thomas pada waktu itu. Aku tidak akan percaya. Saudara bisa membayangkan bagaimana Thomas menjadi seorang skeptis yang tidak gampang percaya dengan ucapan rekan-rekannya pada waktu itu. Saya bisa percaya karena ada bukti. Bukan berarti saudara Thomas mengabaikan imannya kepada Tuhan. Thomas hanya membutuhkan bukti untuk meyakinkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka inilah Thomas, saudaraku sekalian. Sekali lagi, inilah Thomas. Dia butuh bukti untuk melihat kepercayaannya itu benar atau tidak. Yang kedua, saudara sekalian, kita perhatikan bahwa Thomas adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Gambaran Alkitab jelas, saudara sekalian, bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kedua kalinya di pinggir pantai, murid-murid yang lain tidak ada. Di situ Thomas bersama beberapa murid saja ada dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Itu membuktikan juga kepada kita sekalian bagaimana Thomas punya kedekatan yang luar biasa. Thomas punya kecintaan yang luar biasa kepada Tuhannya. Thomas punya kasih yang besar kepada Tuhannya. Maka ini menjadi alasan saudara sekalian. Seperti yang saya katakan tadi. Ini menjadi alasan satu kedukaan besar yang dialami oleh Thomas. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri sesaat, untuk berdiam diri, untuk tidak terlalu terus-menerus bergabung bersama dengan komunitas orang percaya lainnya. Saudara, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, bahwa bagaimana dengan kita? Jangan cepat menghakimi orang, jika ketika orang itu ada di dalam masalah tertentu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri sesaat. Tipe Thomas, sekaliber Tuhan, sekaliber para rasul saja mengalami hal itu. Apatah lagi kita yang ada dalam proses pertumbuhan. Maka kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar bersama untuk melihat bagaimana duka yang dalam yang dialami oleh Thomas ini membuat dia untuk tidak mudah percaya atas apa yang dikatakan oleh rekan-rekannya yang lain. Saudara, saya kira bagian ini penting untuk kita belajar juga Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena belajar untuk menjadi pribadi yang skeptis adalah belajar untuk menjadi pribadi yang kritis. Ya, pribadi yang skeptis sama dengan pribadi yang kritis. Kita tidak gampang iya baik dengan segala ucapan yang kita terima. Tetapi kita belajar untuk mencari tahu, kita belajar untuk melihat dengan jelas ada apa di balik itu, kita belajar untuk menganalisis dengan jelas, bahkan kita belajar untuk melihat bukti yang jelas. Tapi yang saya takutkan saudara sekalian, hal ini kita bawa di dalam relasi hubungan suami istri kita. Ada apa-apa, bukti mana? Bukti mana? Ada apa, son ada bukti, omong son jelas, son ada bukti. Ini bahaya saudara sekalian. Karena kalau kita menuntut segala sesuatu butuh bukti, seakan kita sedang menjalani suatu relasi antara pasangan suami istri yang kita sendiri membuat batasan untuk kita renggang di dalam hubungan itu. Karena segala sesuatu butuh bukti. Saya mau mengatakan kepada kita di dalam hubungan suami istri, kepada kita sekalian bahwa hubungan yang kita jalani jangan dasarkan atas bukti dalam kehidupan kita hari demi hari, tetapi dasarkan atas rasa kepercayaan antara satu dengan yang lain. Saudara sekalian, poin ini menjadi gambaran jelas kepada kita bahwa orang beriman, orang percaya akan melihat dengan jelas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena iman yang sungguh, dan kita tidak menuntut tanda apapun untuk kita percaya, seperti gambaran Amatom tadi. Kalau seandainya doanya tidak dijawab pada waktu itu dan memang doanya sesuai yang diharapkan itu, Tuhan tidak menjawab sesuai yang diharapkan, saya kira ucapan yang sama keluar dari mulut Amatom pada waktu itu. Memang serangan roh jahil. Karena ketika dia makin di dalam nama Yesus, atap rumah utamanya pun roboh semuanya.
Maka ini gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar terus untuk kita memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, berdasarkan iman yang teguh kepada Tuhan, tanpa kita menuntut tanda atau bukti di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, bagian berikut yang kita belajar dari bagian ini adalah kita melihat pribadi daripada seorang Thomas. Alkitab mencatat di Yohanes 11 ayat 16, di dalam konteks ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya hendak pergi untuk menemui Lazarus yang waktu itu sudah mati untuk dibangkitkan. Tuhan Yesus sengaja tidak pergi beberapa hari dengan tujuan supaya ketika Tuhan Yesus pergi, kejadian membangkitkan Lazarus itu dilihat oleh orang banyak dan nama Tuhan dimuliakan. Tetapi yang terjadi pada waktu itu saudara tahu, ancamannya besar. Karena baru beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus di tempat itu, dia mau dirajam batu dan terpaksa dia harus lari. Sehingga pendapat daripada para murid pada waktu itu, kalau kamu pergi maka kamu akan mati. Maka saudara yang luar biasa yang keluar dari mulut Thomas pada waktu itu adalah, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, ini satu gambaran bahwa Thomas bukanlah Thomas yang dinilai orang sebagai Thomas yang negatif semata. Ragu, khawatir, tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi jauh sebelumnya Thomas telah membuktikan imannya. Bahwa hidupnya pun bagi Tuhan lebih penting. Maka saudara, kita bisa melihat di sini bersama bahwa sekali lagi kondisi, situasi, keadaan bisa membentuk seseorang dalam waktu yang singkat berubah rasa percayanya kepada Tuhan. Maka alasan terkuat bagi kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah segala kondisi apapun. Alkitab katakan pada bagian yang lain, Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar di antara kita sudah sangat menghafal ayat ini. Dan kita perlu bersyukur kepada si Thomas yang karena dia mengajukan pertanyaan ini, maka ucapan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa melihat di sini gambaran Thomas adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Thomas adalah pribadi yang memiliki iman yang tangguh, teguh dengan Tuhan di masa dia mengikuti pelayanan bersama dengan Tuhan. Dia bukan orang yang sekejap mata kita nilai sebagai orang yang skeptis, orang yang ragu, orang yang bimbang. Tetapi kondisi itu sesaat membentuk dia seperti itu. Saudara, Rasul Paulus pun menegaskan, mendukung akan iman ini dengan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Gambaran iman daripada Thomas sebelum ia menyaksikan ketidakpercayaannya dengan Tuhan di dalam kebangkitannya, sama juga yang digambarkan oleh seorang Rasul Paulus, bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi satu gambaran penting yang tertanam, termaterai di dalam hidup dan hati kita, bahwa kita punya prinsip iman seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mendukung akan pernyataan ini seorang Bapak Gereja Besar. Seorang Bapak Gereja Besar Agustinus. Dia pun mengatakan tentang Thomas bahwa ia telah meragukan agar kita menjadi percaya. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan kata lain, Thomas di dalam keraguannya pada waktu itu sebenarnya Tuhan pakai untuk kita orang percaya yang hidup sampai pada masa kini melihat Tuhan dengan jelas tanpa harus ada bukti dan tanda. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, iman kita kepada Tuhan bukan karena kita melihat. Iman kita kepada Tuhan karena benar-benar atas dasar keyakinan dan apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara menuntut, saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus, bagaimana saya mau percaya dengan Tuhan Yesus? Saudara tidak akan mendapatkan apa yang saudara dapatkan. Karena kita bukan hidup di zaman yang sama dengan Tuhan Yesus. Alkitab katakan bahwa
Ibrani 11 ayat 1 sudah menegaskan kepada kita sekalian. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka seperti ungkapan seorang Agustinus Bapak Gereja pun, bahwa melalui Thomas kita belajar untuk kita menjadi percaya. Tuhan memakai keraguannya dan lewat Thomas Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, ini poin pertama yang kita belajar dari kisah ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan sebagai orang percaya kita tetap harus percaya kepada Tuhan meski tanpa melihat tanda dan bukti adalah karena percaya kita berdasarkan belas kasihan Tuhan. Percaya kita berdasarkan belas kasihan Tuhan. Saudara akan menemukan suatu kisah yang begitu sangat luar biasa antara Tuhan dan Thomas di dalam ayat 26 dan 27. Saudara bisa melihat dengan jelas Tuhan memberikan waktu yang cukup panjang kepada Thomas untuk Tuhan membuktikan keinginan hatinya, untuk Tuhan membuktikan ucapannya. 8 hari saudara sekalian. Saudara bisa membayangkan ya, saya mencoba untuk memikirkan. Thomas ada di dalam keraguan. Hari Jumat Tuhan dihukum mati, disalibkan. Semua orang ada di dalam ketakutan termasuk dengan Thomas. Semua pintu rumah dikunci karena takut dari ancaman kematian dari prajurit Roma dan pemerintahan pada waktu itu. Thomas ada dalam situasi seperti itu. Hari Sabtu Thomas masih dalam situasi dan suasana seperti itu. Thomas seakan-akan menjadi orang yang terpuruk. Kenapa saudara sekalian? Karena ia tidak melewatkan setiap proses demi proses yang dialami Tuhannya di dalam penyiksaan demi penyiksaan sampai kematiannya di atas kayu salib. Thomas akan ada dalam situasi yang begitu sangat terpuruk. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri sesaat, tidak mau bergabung dengan murid-murid yang lain. Hari Minggu pagi ketika murid-muridnya tahu bahwa Tuhan telah bangkit, bahkan menampakkan diri kepada mereka pada waktu itu, Thomas masih mengurung diri pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya, ketika Thomas mengatakan tidak akan percaya, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Meski Tuhan tidak tampak secara kasat mata langsung di depan Thomas pada waktu itu saudaraku, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan daripada Thomas. Tuhan kasih waktu kepada Thomas 8 hari untuk Thomas menenangkan diri. 8 hari kemudian, ketika Thomas berada dalam komunitas, dia kembali masuk di dalam komunitas itu. Di situ Tuhan secara spesial, istimewa datang kepada Thomas. Saudara bisa melihat di sini, kalau bukan karena dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, dia tidak akan berinisiatif untuk datang dan bertemu dan menyatakan secara langsung ucapan yang diucapkan Thomas pada waktu itu. Tetapi karena dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, dia Allah yang berinisiatif mencari manusia terlebih dahulu. Sampai pada kisah Thomas pun, dia tetap berinisiatif mencari Thomas. Meski di saat itu Thomas ada di dalam ambang kebimbangan dan keraguan. Saudara bisa menemukan di sini Allah kita, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang tidak tinggal diam ketika anak-anaknya mulai ada di dalam keraguan dan ketakutan. Allah yang tidak mengurung diri di dalam keegoisan dirinya, hanya sebatas menunjukkan kuasa-kuasa besarnya. Tetapi Allah yang peduli sampai kepada hal-hal kecil, bahkan pribadi seseorang pun Allah peduli. Saudara bisa lihat bukti nyata Thomas begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hal yang luar biasa ini saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, saya ingat pengalaman saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat pengalaman saya pun mendapat belas kasihan Tuhan dengan begitu luar biasa. Kalau Tuhan tidak kembali datang untuk membawa saya di jalannya Tuhan, saya mungkin akan terlena jauh dengan dunia. Kalau Tuhan tidak merangkul saya kembali di tengah keterpurukan saya mungkin sudah melupakan Tuhan dan tidak memandang Tuhan penting dalam hidup saya. Saudara, begitu luar biasanya Tuhan kita. Dia Allah yang berinisiatif mencari saya dan saudara ketika kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk kita ragu?
Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk kita ragu? Kalau belas kasihan Allah begitu sangat luar biasa dinyatakan. Maka saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, Tuhan berbelas kasihan kepada Thomas. Ia tidak membiarkan Thomas terlarut dalam keraguannya terhadap kebangkitan Kristus. Ia membawa Thomas, membiarkan Thomas sekejap menenangkan diri, tetapi ia kembali merangkul Thomas. Saudara, begitu sangat luar biasa Tuhan, bukan? Maka mari saudaraku yang sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, belajar untuk melihat apa yang menjadi bagian kita ketika kita mendapat belas kasihan Tuhan. Belajar untuk kembali mengoreksi diri, apa yang menjadi bagian kita ketika kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Jangan biarkan hidup terus terlena, enak dengan keinginan daging kita. Tetapi belajarlah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertobat. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berpaling 100% datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup terbawa oleh arus dunia ini yang menawarkan kenikmatan sesaat. Tetapi datang kepada Tuhan. Kisah Para Rasul mencatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 bahwa oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa-dosamu dihapus ketika saat penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan. Allah masih memberikan peluang besar kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi merenungkan kenapa kita sudah mengalami COVID, Tuhan masih mengizinkan kita mengalami badai seroja. Ini menjadi peluang besar yang Tuhan izinkan kepada semua anak Tuhan untuk berkaca, untuk merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Jika ada hal-hal yang benar-benar jahat di mata Tuhan, jika ada hal-hal yang jauh bejat di mata Tuhan, peluang ini Tuhan berikan untuk kita merefleksikan diri dan bertobat, datang kepada Tuhan. Sudah tahu salah satu doa yang saya ucapkan ketika badai 4 jam menghantam kita pada waktu itu adalah doa pengakuan dosa. Berapa banyak jenis doa yang saya naikkan, entah pujian, syukur, pengakuan dosa, pengagungan kepada Allah, semua saya lakukan pada waktu itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, lihat suatu kesempatan ketika Tuhan mengizinkan masalah kita alami supaya kita makin datang kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang seenaknya menilai orang lain untuk menunjukkan orang itu harus bertobat. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan yang memiliki hak untuk menilai pertobatan orang? Mari mengoreksi diri secara pribadi dengan Tuhan. Mengoreksi diri secara pribadi dengan Tuhan. Pertobatan itu antara aku dan Tuhan. Bukan tentang dia, bukan tentang orang lain, tetapi tentang saya dan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang harus kita lakukan adalah kita makin percaya akan keabsolutan firman Tuhan adalah murni kebenaran daripada Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang, banyak kaum masih meragukan tentang keilahian Yesus Kristus. Tetapi mari kita belajar melalui diri kita. Firman Tuhan adalah ya dan amin, absolut, benar, berasal dari Allah sendiri. Maka kita belajar untuk lebih mencintai firman Tuhan, lebih mendalami firman Tuhan, lebih bergaul erat dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya diizinkan untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah, apakah saudara menyadari bahwa kesempatan itu adalah kesempatan yang dipakai Tuhan untuk kita makin membangun relasi yang kuat dengan Tuhan? Jika kita menyadari itu, ini adalah satu kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan. Kita makin bergaul erat dengan Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga bagian kita saudara sekalian adalah memberitahukan kepada orang lain. Jangan pelit tentang berita keselamatan yang sudah kita miliki. Jangan pelit tentang kabar baik yang telah kita alami. Maka saudara sekalian ingatlah bahwa tanggung jawab moral seorang percaya atau anak Tuhan di hadapan Tuhan termasuk adalah memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Saudara dan saya memiliki panggilan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang apapun profesi kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan kitab 2 Timotius 4 ayat 2 menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara bisa melihat di sini jelas standar firman Tuhan. Jadi patokan moral hidup orang percaya untuk kita bercermin pada diri kita dan kita menyatakan itu, memberitakan itu juga kepada orang lain. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jadikan diri kita sebagai patokan standar moral. Sekali lagi, jangan jadikan diri kita sebagai patokan standar moral. Siapapun saudara, mau sehebat apapun saudara, saya dan saudara sama-sama pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka Alkitab katakan dari 2 Timotius ini, jadikan hanya firman Tuhan yang menjadi patokan standar moral untuk kita membawa, mengajak, mengajar, mendidik orang lain dekat dengan Tuhan. Kalau kita jadikan diri kita sebagai patokan standar moral, kita sedang ada dalam kecenderungan sombong rohani. Saya pakai penekanan gitu, sombong amat rohanimu, gitu kan. Biasa seperti itu kan. Jadi kita belajar untuk jadikan firman Tuhan sebagai patokan standar moral untuk kita membawa orang lain lebih mengenal dan mengalami akan Tuhan. Maka saudara, ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama di hadapan Tuhan. Poin ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus. Kita belajar dari bagian ini bahwa percaya harus ditunjukkan dengan sikap pengakuan, pengagungan kepada Allah. Saudara perhatikan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Thomas, Tuhan datang dan menyatakan itu. Sikap yang ditunjukkan kepadanya, seorang penafsir mencoba untuk mengekspresikan dengan mengatakan, Thomas bersujud di hadapan Tuhan. Tanpa berani mengangkatkan wajahnya di hadapan Tuhan. Terus bertelut dan bersujud. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, sikap Thomas ini mau menggambarkan tentang Thomas sadar benar siapa dia di hadapan Tuhan. Thomas tahu benar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang luar biasa. Dan pengakuan Thomas ini saudara sekalian adalah pengakuan pertama yang keluar dari mulut para murid ketika kebangkitan Tuhan. Beberapa waktu lalu kita merenungkan tentang ungkapan pengakuan daripada seorang Maria. Dia mengatakan, Rabuni, Tuhanku yang maha tinggi, Tuhanku yang maha tinggi, Tuhanku yang diagungkan, Tuhanku yang dimuliakan, Tuhanku yang perlu dihormati. Tetapi Thomas mengatakan secara gamblang dan langsung, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mau mengatakan seperti yang Thomas ungkapkan, seperti yang Thomas tanyakan kepada Tuhan dan Tuhan jawab kepadanya. Thomas mau mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang dari surga itu. Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Engkau adalah segala-galanya di dalam hidupku. Saudara, begitu sangat luar biasa Thomas mengungkapkan pengakuannya di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita pun butuh pengakuan pribadi di hadapan Tuhan. Kita pun butuh mengakui siapa Tuhan yang kita sembah. Kita pun butuh untuk menyatakan Dia Tuhan kita, Dia Allah kita di hadapan banyak orang. Saudara, Alkitab katakan dengan jelas bahwa dengan bibir mulut ketika kamu berani mengucapkan, mengakui aku di hadapan banyak orang, maka aku pun akan berani mengakui engkau di hadapan Bapakku yang di surga. Maka ini menjadi panggilan kita bersama bahwa kepercayaan kita di hadapan Tuhan bukan kepercayaan yang diam. Kepercayaan kita di hadapan Tuhan adalah kepercayaan yang berani menunjukkan kepada orang lain siapa Tuhan kita.
Jangan diam dengan iman kita. Saudara, hal yang sangat disayangkan, hari-hari ini banyak gereja Tuhan di mimbar-mimbar Tuhan makin memudarkan nama Yesus. Pemberitaan firman Tuhan di mimbar Tuhan hanya bersifat attitude, etika, moral, mengabaikan nama Yesus, mengabaikan standar utama pemberitaan kita di dalam iman Kristen. Mari kita belajar dari Thomas. Ketika dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini bentuk refleksi iman yang dalam untuk kita tidak diam. Untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Allah kita. Yesus di dalam Dia satu-satunya jalan keselamatan. Saya dan saudara terpanggil untuk menyatakan hal itu. Saya dan saudara harus berkomitmen untuk menyatakan hal itu. Bapak Ibu, bentuk pengagungan seperti apa yang mau kita lakukan dengan Tuhan ketika kita sudah melihat banyak berkat kasih setia Tuhan di dalam dasar percaya kita kepada Tuhan. Bentuk pengakuan seperti apakah yang mau kita tunjukkan kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kita belajar sekali lagi, belajar untuk melihat. Ketika Thomas mengungkapkan, ya Tuhanku dan ya Allahku, respon balik daripada Tuhan Yesus, engkau melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya dan saudara ada di dalam kategori ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Panggilan kita Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita yang tidak melihat Tuhan secara kasat mata tetapi kita percaya, apakah kita akan berdiam tentang nama Yesus? Ataukah kita makin semangat memberitakan tentang nama Yesus? Mari saudara refleksikan ini bagi iman kita. Tuhan menganugerahkan kasih setia-Nya begitu melimpah bagi kita. Untuk kita tidak tinggal diam. Ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu sangat luar biasa, mari kita limpah ruahkan kasih setia Tuhan itu. Tunjukkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Melalui rumah tangga kita terlebih dahulu. Banyak di antara kita yang ketika kita bertumbuh, masih kita yang bertumbuh. Pasangan kita belum bertumbuh. Anak-anak kita belum turut bertumbuh. Saudara-saudari kita belum bertumbuh. Mari mendahului hal itu. Limpah ruahkan kasih Tuhan itu dari rumah tangga kita. Tunjukkan tanggung jawab kita, peran kita ketika kita sudah mendapat belas kasihan Tuhan. Saudara tahu, Alkitab mengatakan dengan begitu sangat luar biasa pada bagian ini. Di ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Ketika mempersiapkan bagian ini saya bertanya saudara sekalian. Maksud Injil Yohanes, kenapa dicatat setelah kisah Thomas? Padahal setelah kisah Thomas ini dan maksud Injil Yohanes ini dicatat, ada kisah-kisah lain yang masih dicatat di dalam Injil Yohanes ini. Saudara lihat, saya mau mencoba merefleksikan bagian ini secara iman saya. Bahwa Tuhan memakai cerita Thomas dengan mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Maka di kelanjutan daripada maksud Injil Yohanes ini dicatat adalah kita dipanggil untuk senantiasa percaya dan selalu hidup di dalam nama Tuhan. 3 komponen besar yang Tuhan izinkan kita lihat di sini. Para murid bersama dengan Thomas yang hidup pada waktu itu melihat secara langsung Tuhan, diombak-ambikan dengan beragam tantangan, mereka tetap kembali dan percaya kepada Tuhan. Kemudian golongan orang-orang yang menantang akan pemberitaan pada waktu itu, tetapi panggilan dari para murid untuk tetap memberitakan bagaimana caranya mereka yang bertentangan bisa percaya. Hidup sejaman pada waktu itu dan Tuhan pakai beberapa golongan orang tertentu yang keras termasuk Paulus pun percaya pada waktu itu. Kita golongan ketiga yang hidup di zaman yang berbeda, yang Tuhan izinkan kita melihat setiap kejadian lampau yang terjadi antara para rasul bersama dengan Tuhan, tetapi dikatakan kita golongan orang yang percaya juga. Maka ini saudara sekalian panggilan kita. Percaya
ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka kita makin menggebu kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Atau percaya ketika kita melihat saudara-saudari di sekitar kita belum mengenal Tuhan, dan kita memberitakan kepercayaan kita kepada mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Ini panggilan kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melihat seorang Thomas yang telah jatuh jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan pakai masa depan hidupnya dengan begitu sangat luar biasa. Alkitab tidak pernah mencatat tentang bagaimana perjalanan lebih lanjut para rasul setelah mereka mengalami banyak tantangan, mereka bagaimana kenaikan Tuhan Yesus dan mereka tersebar kemana-mana. Tetapi saudara tahu catatan sejarah menjelaskan kepada kita sekalian salah satunya tentang perjalanan iman daripada seorang Thomas. Saudara bisa melihat bagaimana Thomas setelah dia jatuh di dalam kesempatan singkat, dia jatuh kehilangan keraguan, ada dalam keraguan, hampir kehilangan kepercayaannya, tetapi di masa depannya Tuhan pakai Thomas dengan begitu sangat luar biasa. Bahkan salah satu gereja besar di India menamakan gereja itu sebagai gereja Thomas. Saudara bisa melihat dengan jelas di sini pengaruh Thomas begitu sangat besar. Dia tetap memandang seperti ucapannya, mari kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Di akhir hidupnya dia mati sebagai seorang martir yang sangat mengenaskan. Dari ucapannya ketika ia sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, begitu luar biasa. Saya katakan tadi, iman para rasul, iman sekaliber para rasul pun Tuhan izinkan mereka ada di dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Saya dan saudara apatah lagi yang hidup jauh di masa pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi kita punya iman, kita mau percaya kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, Alkitab katakan ucapan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan sampai kita sudah kategori orang yang percaya, tetapi sebenarnya kita tidak percaya. Saudara, yang saya takutkan adalah kekristenan yang kita bangun bukan atas dasar kepercayaan yang sungguh dalam dengan Tuhan, tetapi atas dasar kepentingan pribadi kita. Maka peluang ini lewat kisah daripada seorang Thomas ini kita belajar untuk melihat Tuhan pakai segala bentuk masa lampau kita untuk Tuhan bantu kita dengan begitu sangat luar biasa. Ada di masa depan yang begitu luar biasa untuk Tuhan pakai. Nama Tuhan makin diberitakan, nama Tuhan makin diagungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, sekali lagi kita belajar percaya meski kita tidak melihat, percaya meski kita tidak berjumpa secara langsung, percaya atas dasar iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan terberat saudara sekalian ketika ada di tengah kondisi COVID, kemudian disambung dengan badai seroja. Saya tidak tahu apa yang menjadi seruan saudara sekalian di rumah tangga saudara masing-masing, bahkan secara pribadi dengan Tuhan, tentang bagaimana kerinduan saudara kepada Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kepercayaan kita, jangan jadikan kepercayaan kita atas standar kenyamanan yang kita dapatkan dari Tuhan. Tetapi biarkan kepercayaan kita itu berlangsung terus-menerus di tengah segala kondisi dan keadaan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Badai seroja tidak menjadi penghambat untuk iman kita pudar di hadapan Tuhan. Justru badai seroja Tuhan pakai untuk setiap rumah tangga yang tidak pernah menyebut nama Yesus. Serentak dalam waktu 4 jam itu semua menyebut nama Yesus. Corona, Tuhan bukan pakai corona untuk menakutkan kita dan menjadi pribadi yang eksklusif seenaknya kita mengurung diri. Tetapi ini tantangan terbesar bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah segala kondisi kita harus menjaga protokol kesehatan, tetapi kita dipanggil Tuhan dengan kondisi seperti ini untuk tetap keluar menjadi berkat dengan caranya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, tetap percaya kepada Tuhan. Meski kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata, tetap percaya kepada Tuhan
meski Tuhan mengizinkan ada hal sulit yang kita alami. Satu pujian yang memberkati saya di dalam perenungan bagian firman Tuhan ini. Pujian ini dinyanyikan oleh seorang anak kecil, Grace begitu ya, biasa disapa, yang punya kelemahan. Tetapi ketika dia menyanyikan pujian ini, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya mencoba untuk merenungkan betapa luar biasanya Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya meskipun kita tidak mengerti. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya meskipun kita tidak melihat secara kasat mata. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun seakan kita merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang tahu pujian ini bisa bernyanyi dengan saya. Sambil Bapak Ibu yang lain bisa perlahan mengikuti lagu ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepas ganku, percaya, ku percaya kasih-Mu kata dari lagu ini. Maukah kita tetap percaya meski sekalipun Tuhan izinkan banyak masalah berat kita alami? Maukah tetap kita percaya meski tantangan berat bagi kita untuk meninggalkan Tuhan kita? Maukah tetap kita percaya meski tantangannya adalah orang-orang terdekat kita akan meninggalkan kita? Dan maukah kita tetap percaya meski hidup kita menjadi taruhannya? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Percayalah kepadanya. Jadikan pujian ini sebagai komitmen kita bersama di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti.
Bapa di surga, Bapa yang begitu luar biasa di dalam belas kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami bercermin dari seorang Thomas. Namun kami mau punya komitmen yang teguh di hadapan Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun itu kondisi hidup kami. Jika karena masalah badai membuat banyak harta kami harus kehilangan. Jangan biarkan hati kami berpaut kepada harta, tetapi biarkan hati kepercayaan kami tetap melekat pada Tuhan. Jika karena masalah corona kami kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, jangan biarkan kami melekat di dalam masalah hidup kami ini. Jangan biarkan kami terpuruk dalam masalah hidup kami ini. Tapi biarkan hati kami tetap percaya dalam menanti berkat Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan dalam segala hal tantangan terberat apapun yang kami alami, ketika kami diperlakukan tidak adil oleh pasangan kami, orang-orang terdekat kami, rekan-rekan sekerja kami di tempat kerja kami, jangan biarkan kami pudar kepercayaan kami. Tapi biarkan kami makin teguh percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, anak-anak Tuhan yang ada di ruang ibadah ini, bahkan juga di rumah tangga masing-masing, yang sedang diperhadapkan di ambang keraguan hidup mereka karena masalah yang mereka alami. Kami berdoa jika saat ini mereka sedang mengungkapkan di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan menjawab yang terbaik kepada mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami merindukan bahwa melalui gereja ini, kami rindu nama Tuhan diberitakan dengan beragam cara untuk banyak orang makin mengenal siapa Yesus yang kami sembah, siapa Yesus yang kami amini. Pakai gereja Tuhan ini makin luas lagi. Pakai gereja Tuhan ini untuk mengerjakan pelayanan Tuhan di dalam alur rumahnya Tuhan. Secara khusus, satu pelayanan kasih yang akan kami lakukan, GKR Peduli, hari Rabu nanti di daratan daerah Naibonat atau Tua Pukan. Kami sangat merindukan Tuhan mendahului apa yang kami rencanakan. Kehadiran kami, kaum ibu, anggota jemaat mungkin yang mengikuti hamba-hamba Tuhan, menjadi saluran berkat yang Tuhan izinkan untuk boleh menyatakan keyakinan, iman, percaya kami di tengah keterpurukan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan pakai gereja ini senantiasa. Terima kasih Bapa, dan biarlah persekutuan yang kami bangun, kami dasarkan, alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang tetap memegang teguh kami, membentuk kami, membawa kami untuk terus yakin dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, pujian doksologi.
sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung, luhur, mulia turun mengalir di dalam kehidupanmu mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua, buat Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gereja. Kemudian yang berikutnya, atas nama hamba Tuhan dan juga mengurus, kami juga mohon maaf kalau hari ini juga sinyal untuk Bapak Ibu yang ada di rumah sedikit terganggu karena memang belum lancar. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah berikutnya karena tim multimedia akan upload di YouTube, dan setelah itu Bapak Ibu bisa yang di rumah atau mungkin ada keluarga yang belum beribadah bisa membuka kembali. Karena memang belum normal jaringan kita. Jadi Bapak Ibu harap maklum. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini akan dimulai kelas pemuritan jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan juga yang belum mendaftar, silahkan mendaftar, hubungi saya, sekaligus mengambil buku hari ini dengan mengganti biaya untuk bukunya itu sebesar Rp40.000. Ya, jadi saya berharap, saya rindu bahwa kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas pemuritan, bertumbuh bersama-sama, terbuka buat semua kita Bapak Ibu sekalian. Saya sudah kirimkan juga di grup dan lain sebagainya, dan harap hari ini mengambil karena nanti malam kita akan memulai kelas pemuridan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 9 Mei, kaum ibu akan mengadakan satu acara dalam rangka Mother's Day atau Hari Ibu Internasional, dan ini dilaksanakan GKR se-Indonesia dan kita yang menjadi hostnya atau penyelenggaranya. Ya, temanya menarik ya. Saya berharap setelah itu betul-betul ibu-ibu menjadi seorang Wonder Woman yang hebat. Ya, pembicaranya Ibu Charlotte Priyatna. Dilaksanakan jam 7 hari Minggu tanggal 9 Mei. Ibu-ibu yang mau ikut tapi kesulitan dengan jaringan bisa datang di gereja bersama-sama. Ya. Jadi berharap bahwa kita akan bisa ikuti acara ini dengan baik. Kemudian yang berikutnya, minggu depan itu akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kemudian untuk Bapak Ibu bisa lihat di warta bagi kita yang ikut di dalam grup WA, tapi bagi Bapak Ibu tidak ikut saya akan bacakan bahwa tanggal 13 Mei akan dilaksanakan baptisan dan sidi di gereja kita. Ya, jadi dilaksanakan bersama-sama. Saya akan bacakan, ada 9 anak kita yang akan
mengikuti sidik dan baptisan dewasa. Yang sidik, yang pertama, ini namanya memang panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Angelita Glenda Derina Tasesep. Ya. Yang kedua, yang sidik Vivin Petronella Mone, keponakan dari Pak David Daud. Kemudian anak dari Cileni, Alfie Anderson Faja. Yang keempat, Rowendo Heser Diera Nitbani, panjang-panjang juga semuanya. Kemudian untuk baptis dewasa ada 5 orang. Pertama Jane Meyer, ya, anak dari Christine, cucu dari Ibu Norma. Kemudian berikutnya ada 2 anak dari Kosi, anak dari Pak Kosi, Andrea Chandra dan Ade Chandra. Kemudian yang berikutnya Samuel Bartolen Yakob, anak dari Ibu Envi dan Pak Pendi Yakob. Kemudian yang terakhir Mario Orlando Sinlai Loe. Ya, nanti ditambah mungkin ada yang nama baptis, jadi lebih panjang lagi nama mereka. Setelah ini rekan-rekan anak-anak yang akan baptis dan sidik akan berkumpul karena akan dilatih oleh Ibu Reni untuk mempersembahkan pujian pada tanggal 13 nanti. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk setelah kebaktian ini rekan-rekan yang akan berangkat hari Rabu dalam rangka peduli kasih dari gereja kita nanti akan dikoordinir oleh Pak Deki, akan pertemuan bersama di ruang sebelah karena kita akan mempersiapkan acara untuk hari Rabu, ya. Jadi saya berharap semua nanti bisa berkumpul, khususnya kaum ibu yang mempersiapkan pemberian peduli kasih supaya nanti kita bisa koordinir dengan baik. Dan setelah ini jam 10 ada 2 kelas pemuritan. Kelas Matius di bawah, di ruang bawah. Kemudian kaum bapak kelas Siloam di ruang sebelah sini. Karena di sebelah sudah padat dengan barang-barang. Baik, itu saja warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.